Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mi Show, podcast Muhammad Institute yang menyajikan berbagai obrolan untuk kita cari solusinya. So, welcome to Mi Show, make it solution. Halo Sobat MI semuanya, kembali lagi di Mi Show episode yang ke-13 ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nah, buat Sobat MI semua yang mungkin sudah mengikuti media sosial kita, teman-teman pasti tahu semua dong kalau MI atau Muhammad Institute baru saja mengadakan program yaitu Mikir 2023 atau Muhammad Institute Kuis Interaktif. Nah, di sana kita menyajikan kuis berbagai pertanyaan mengenai literasi keuangan syariah. Dari 500 plus pendaftar yang mengikuti Mikir 2023, hari ini kita kedatangan sang juara pertama yang sangat keren banget dan jauh-jauh dari Jakarta. Kita akan mengulik ya bagaimana cara belajarnya, atau udah apa aja sih lomba-lomba atau pengalaman yang pernah dilakukan sampai akhirnya bisa menjadi juara Mikir 2023. Langsung saja kita sambut Fatma Hanum. Halo semuanya. Halo Kak Fatimah. Halo, selamat datang Fatma. Iya. Mungkin Fatma boleh dong teman-teman di sini ingin lebih kenal ya sama Fatma Hanum. Silakan perkenalan dari namanya siapa, dari mana. Silakan Fatma. Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Fatma Hanum. Saya dari program studi Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan. Sudah? Oke. Nah Fatma nih, kan sebagai juara satu Mikir 2023 ya. Congratulations ya Fatma. Selamat. Boleh ceritain ya Fatma, kesehariannya itu apa aja sih, kuliah atau mungkin lagi magang, PKL, KKN? Silahkan. Oke. Ceritakan. Kalau untuk sekarang sih kesibukannya itu ke magang sih Kak, PKL lebih tepatnya. Jadi karena saya juga masuk semester 7 dan SKS-nya di semester 7 itu ada KKN, PKL sama skripsi tentang skripsi. Oh, iya. Pembekalan tentang skripsi sama proposal. Nah, untuk KKN-nya sudah selesai. Sekarang udah lanjut PKL 2 bulan yang berakhir di akhir Oktober. Oke, berarti sedang PKL ya, masih sedang PKL ini. Masa Oke. PKL. Masa PKL. Nah, kalau lomba-lomba juga udah sering ikut juga ya Fatma ya? Alhamdulillah sih sering nyoba-nyoba ikut lomba-lomba gitu sih. Salah Buat satunya- nambah pengalaman. Salah satunya Mikir ini ya Fatma ya. Iya. Boleh dong Fatma ceritain dari mana sih dapat info Mikirnya seperti itu? Kalau info Mikir sih dari tahun 2022 Ya. itu tahu Mikir di grup Prodi, program studi. Baik. Ada dosen yang nge-share terkait acara Mikir 2022 tahun yang lalu. Terus kemudian didorong sama dosen-dosen ini, ayo ikut semuanya gitu. Akhirnya Ya. banyak yang ikut, teman-teman. Ternyata waktu itu saya udah serius kan coba Mikir ini. Dicoba ternyata masuk sampai di 10 besar. Alhamdulillah di yang 2022. Kemudian ternyata kan karena kayak ente Nestrai akhirnya nyoba lagi di tahun 2023, nyoba lagi dengan berbekal yang udah pengalaman tahun lalunya. Akhirnya saya coba lagi dan alhamdulillah sekarang bisa ada di sini jadi juara 1 di Mikir 2023. Seperti itu Kak Fatimah. Wow, ternyata perjalanan cukup panjang ya Iya. Fatmah nih sampai akhirnya menjadi juara 1 ya. Ternyata tahun 2022 sudah pernah mencoba juga ya. Jadi teman-teman nih yang mungkin tahun 2023 ini belum berhasil di podium 1, 2, 3 bisa mencoba lagi di Betul. 2024. Bener banget. Nah Fatmah boleh dong ceritain proses belajar seperti apa, tips and triknya, mungkin bisa juara 1 nggak hanya di lomba Mikir aja ya, mungkin di lomba-lomba lainnya. Kalau saya sih ya tips mengikuti lomba-lomba gitu pastinya harus lihat booklet atau panduan dari si pemilik acaranya. Pastinya kan dikasih tahu kisi-kisinya apa, itu udah dipelajarin sebisanya, setaunya dan juga semaksimal mungkin. Nah, kalau udah semaksimal mungkin udah tinggal berdoa gitu. Minta doa sama teman-teman, minta doa sama orang tua, minta doa sama guru, udah semua. Yang muamalat yang Mikir ini aja. Yeah. Aku minta doa sama teman-temanku itu semuanya tuh. Tak. Aku chatin satu-satu teman-temanku yang jauh-jauh itu. Ayo aku doain, apalagi kan ada challenge-nya, challenge TikTok juga ada suruh challenge follow itu loh Kak. Yeah. Nah, itu juga itu sambil nge-share itu sambil minta doain ya aku lagi ikut lomba ini. Jadi
selain usaha maksimal, pastinya juga doa orang-orang terdekat sih juga yang mungkin diijabah sama Allah. Wow, itu ada highlightnya ya, selain Iya. usaha yang maksimal juga doa dari Doa orang-orang dari terdekat. orang-orang terdekat. Tapi ini tadi ada salah satu detail yang mungkin aku dengar dari Fatma, yaitu kita perlu pelajari bukletnya. Jadi mungkin teman-teman semua yang sedang mengikuti lomba apapun ya, yang namanya kita tuh perlu melihat syarat, ketentuan, jangan sampai ada yang miss seperti itu ya Fat ya. Gitu. Harus benar-benar maksimal tentang apa yang ada di panduannya itu sih. Oke, baik. Ini juga Fatma sempat ceritain kalau di lomba mikir ini nggak hanya kuisnya aja, tapi ada beberapa persyaratan lainnya seperti ada gelis nih. Gelis, Nah, ya. Fatma nih. Fatma berarti udah gelis berapa kali Fatma? Kalau gelisnya yang di tahun 2023 ya 2 kali. 2 kali Dua dengan kali. peserta Dengan sejumlah peserta jumlah 200-an lebih. 200-an lebih. Boleh ceritain Fatma dari perizinannya itu kemana, siapa aja, terus pengalaman selama melakukan Oke, gelis seperti Kak, apa? Gini. Kalau di gelis kan gerakan literasi syariah itu kan sasarannya di SMP sama SMA. Ya. Nah, kebetulan saya alumni salah satu pesantren. Mm-mm. Nah, di situ saya ngehubungin teman-teman saya yang masih ada di situ, yang masih tugas di situ, minta tolong untuk dikondisikan teman-teman, kira-kira saya bisa masuk nggak ke ini, minta tolong nanti saya izinnya perlu ke siapa aja gitu. Untuk yang pertama itu total pesertanya kurang lebih 50-an waktu itu, 50-an. Kemudian untuk yang kedua itu saya minta 3 kelas langsung dijadikan satu di Wow. aula gitu. Jadi waktu itu langsung sekali presentasi langsung ratusan orang, ratusan peserta Wow. gitu. Nah, itu juga bantuan dari teman-teman saya. Betul. Bantuan sangat memang kayak teman-teman itu support banget sih sama kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Jadi alhamdulillah banget saya ada di lingkungan-lingkungan yang support banget. Wah, ternyata perjuangan gelisnya juga luar Iya. biasa ya. Sampai mengumpulkan 3 kelas ya itu. Iya, 3 kelas jadi satu. Itu di acara, ada acara tertentu atau Fatma emang mau gelis? Enggak sih, itu kan gelis kan ada waktunya cuma seminggu. Iya. Nah, kebetulan betul. nggak ada event yang kumpul bareng. Hmm. Akhirnya waktu itu saya minta tolong dikondisikan, bisa nggak sih dikondisikan 3 kelas ini jadi satu gitu. Terus teman saya ini bisa mbak, tapi nanti pulangnya sekolah. Jadi pulang sekolahnya itu sore. Pulang sekolah sore jam 4 mungkin waktu itu. Jadi mereka sholat dulu langsung balik lagi, kumpul di aula itu, dan alhamdulillah mereka juga mau gitu diajak untuk kumpul Iya. gelis ini gitu. Alhamdulillah ya Fatma. Jadi kalau mungkin aku bisa ambil dari ceritanya Fatma ini adalah kita menemukan orang-orang yang tepat ya di sekitar kita itu juga penting, karena mereka yang bisa mensupport kita secara tulus itu juga menjadi salah satu booster nih untuk kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang memang perlu untuk disupport seperti itu. Silakan ya teman-teman semua ya, mungkin kita bisa mencari kayak circle, teman-teman atau lingkungan yang saling mensupport untuk kegiatan kita apapun itu ya Fatma. Nah Fatma ini kan selain gelis juga belajar nih buat mikirnya nih. Iya. Dengan berbagai, ada berapa tahap berarti Fatma? 3 tahap kan? Ya, eliminasi, semifinal, grand final. Grand final. Terus final. Dengan kegiatan Fatma yang tetap harus izin gelis, melakukan gelis, sedang PKL juga, gimana cara Fatma untuk membagi waktu dan juga menyesuaikan porsi belajarnya? Nah, itu kan waktu itu masih masa KKN Kak. Iya. Masih masa KKN, dan itu waktu masih Agustusan kayaknya. Jadi masih sibuk-sibuknya di KKN itu. Sibuk-sibuknya kegiatan Agustusan di desa waktu itu. Iya. Nah, kebetulan tanggal 19 acara awal itu saya besoknya itu saya bilang ke teman-teman, saya mau ikut lomba nih, boleh nggak saya izin pulang sehari aja, besok siang saya balik gitu. Tapi teman-teman tuh alhamdulillah dukung gitu loh. Oh iya mbak, nggak apa-apa, sampean anu aja, disupport saya. Iya. Ya wes, tapi besok jam 12 balik ya. Setelah acara, setelah selesai tahap eliminasi, saya juga langsung balik gitu. Jadi malam itu saya maksimalkan untuk belajar di rumah, karena kalau di posko KKN pastinya kan kesulitan belajar, selain tempatnya yang nggak memadai juga kan rame. Betul. Ada persiapan macam-macam gitu. Jadi saya pulang untuk persiapannya itu belajar segala macam, browsing segala macam, jadi dimaksimalin semalam itu udah. Habis itu udah besoknya fokus ke ini persiapan mikirnya itu, dan alhamdulillah masuk ternyata. Alhamdulillah, berarti tetap membagi waktu sesuai porsinya ya Fatma ya.
tetap yang prioritas tugas utama tanggung jawab KKN tetap terlaksana, tapi kalau memang ada waktu untuk belajar mikir, saya sempatkan untuk belajar mikir di tengah-tengah kesibukan KKN. Oke, jadi Itu sih. mungkin sesibuk apapun yang penting kita atur prioritasnya ya Fatma ya. Prioritas. Oke, Sobat Emi semua ya. Nah, di segmen satu ini ya Fatma, kita sudah membahas mengenai bagaimana sih Fatma tahu mikir, kemudian strateginya nih dari mencari lingkungan yang tepat, kemudian juga ada prioritas waktu seperti itu ya, dan lain-lain yang sudah Fatma sampaikan. Silakan Sobat Emi semuanya tulis, catat, dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mungkin nggak hanya bisa bermanfaat untuk dimikir 2024 aja, tapi silakan Sobat MI diaplikasikan untuk kegiatan kita sehari-hari tuh, mencari lingkungan, mencari support, kemudian mencari opportunity yang baik, kemudian juga tadi Fatma sempat sampaikan selain lingkungan, support, prioritas waktu juga. Jadi silakan teman-teman untuk mengaplikasikan semuanya itu dan gunakan semua yang Fatma sampaikan tadi untuk keberhasilan teman-teman semua nih. Nah Sobat MI, kita nggak hanya berhenti situ aja. Setelah ini kita akan masuk ke segmen yang lebih menarik lagi nih. Kita akan tanya nih, mimpi apa aja sih Fatma, dan kira-kira apa sih yang bisa kita berikan untuk lingkungan. Oke, sampai jumpa di segmen berikutnya. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram muamalat_institute dan juga website muamalatinstitute.com. Assalamualaikum Sobat MI semuanya, kembali lagi di segmen berikutnya nih. Nah setelah kita membahas ya berbagai macam tips and trick dan juga segala macam organisasi maupun kegiatan Fatma nih, sebenarnya ini ada hal yang buat aku kepo nih. Kenapa sih Fatma itu mau banget melakukan berbagai macam organisasi, lomba-lomba yang pastinya menguras pikiran, menguras tenaga? Kenapa nggak melakukan hal-hal yang asik-asik aja masih muda? Sedangkan Fatma, apa sih motivasinya Fat? Kalau aku sih ya mumpung masih mahasiswa sih Kak. Iya. Kalau kata orang itu privilege-nya mahasiswa dalam bidang lomba-lomba itu sangat-sangat tinggi gitu. Jadi mumpung masih jadi mahasiswa, apalagi ada dosen yang bimbing gitu kan kalau ikut lomba-lomba itu. Jadi mumpung juga biar ada prestasi juga kan. Alasan utama sih sebenarnya orang tua, biar ada yang bikin orang tua bangga gitu loh. Kan udah biayain dari kecil sampai gede, masa nggak ada yang dibikin bangga gitu. Jadi sebenarnya alasan utama sih orang tua, biar terus-terusan ada yang dibanggakan dari anaknya gitu, nggak asal aku menghabiskan uang banyak tapi kok ya gini-gini aja, meskipun nggak pernah kayak gitu pastinya orang tua, tapi kan setidaknya saya ada feedback baik untuk orang tua gitu. Itu sih alasan utamanya. Juga privilege mahasiswa itu tadi. Jadi mumpung masih muda, masih ada gelar mahasiswa, itu dimanfaatkan banget. Banyak banget kan lomba-lomba mahasiswa antar yang baik diadakan oleh perguruan tinggi, terus industri-industri dan lain sebagainya. Banyak banget untuk mahasiswa kan. Itu sangat-sangat saya sayang sekali kalau nggak diikutin gitu. Selagi mampu gitu. Baik, berarti ini buat Sobat MI yang masih mahasiswa, silahkan nih untuk hunting ya, mencari lomba-lomba yang mungkin sesuai dengan passionnya teman-teman, atau yang mungkin emang bukan passionnya, silahkan nih untuk tetap dikerjain. Siapa tahu itu adalah passion yang kita nggak tahu ya, kalau itu gitu yang terkubur, yang baru kelihatan gitu ya, Iya setelah belajar. Tapi nih buat teman-teman yang mungkin udah nggak mahasiswa, kita juga bisa pakai kata-katanya Fatma, yaitu kita membahagiakan orang tua. Apapun itu kegiatan yang kita lakukan, as long as itu positif, as long as itu bisa membawa dampak baik, at least buat diri kita sendiri ya, buat diri kita sendiri, buat sekitar kita, pasti orang tua kita akan bahagia, bangga, dan itu akan
juga berefek pada kebahagiaan kita juga, seperti itu ya Fatma. Dan salah satu efek dari Fatmah yang mau berjuang mengikuti lomba dan lain sebagainya adalah menjadi juara 1 di Mikir ini, yang akhirnya dari Pasuruan yang lumayan jauh nih sampai ke Jakarta di Muamalat Tower nih, di kantor utamanya Bank Muamalat. Fatmah pengen tahu banget nih perasaannya Fatmah ke Jakarta, ke Muamalat Tower, ketemu sama teman semua karyawan Bank Muamalat Institute, sampai menjadi direktur eksekutif di Muamalat Institute. Wow, sampai di kantornya nih. Fatmah, boleh dong kasih experience-nya gimana? Untuk kesan awal jadi juara 1 Mikir kan udah tahu bakal jadi eksekutif direktur kan Kak. Iya. Itu rasanya excited banget, seneng banget, kayak terharu gitu kan. Cuman ya udah dipendem dulu. Tapi ketika udah mau kesini, udah benar-benar dihubungin. Ini tanggal sekian ke ini Muamalat Tower, jadi ini gini udah. Itu semakin excited dan semakin kayak gugup, gimana saya mau ngapain nanti di sana gitu. Banyak lah overthinking, tapi ya pastinya lebih banyak excitednya sih daripada kayak gitu-gitunya. Terus perasaannya kebetulan ke Jakarta ini masih pertama kali ke Jakarta sendirian pula. Wow. Gitu. Jadi sangat-sangat pengalaman yang baru banget nih. Apalagi naik pesawat Kak, itu ini pengalaman pertama. Jadi kayak Muamalat menyumbang banyak pengalaman ke hidup saya, apalagi yang utama ini jadi direktur eksekutif direktur, menggantikan Pak Anton selama sehari, meskipun ya tadi diajarin sih kan sama Mbak Tika tadi, diajarin terkait apa tugas-tugas yang ada di Muamalat Institute dan lain sebagainya. Itu kayak ternyata kayak gini ya cara kerjanya, ternyata cara kerjanya direktur itu seperti ini. Meskipun jadi direktur sehari, saya benar-benar diajarin gitu. Betul. Jadi nggak hanya cuma disuruh duduk di tempat direktur, enggak, tapi banyak banget pengalaman yang ditransfer ke saya di sehari itu sih pengalaman yang sangat berharga. Wow, ternyata banyak membuat inspirasi ya untuk Fatmah, dan mungkin nanti Fatmah bisa menceritakan inspirasi itu ke teman-teman di Pasuruan, di Surabaya, seperti itu, untuk membawa energi positif ya, positive vibes nih ke teman-teman di Pasuruan. Oke, jadi lebih ke ternyata Fatmah walaupun sehari aja jadi direktur eksekutif, tapi nggak hanya duduk aja, tapi juga banyak belajar dari Mbak Tika tadi, dari Pak Anton juga, dan dari teman-teman yang lainnya. Oke nih, setelah Fatmah melihat banyak inspirasi nih yang ada di Jakarta, bahkan mungkin baru pertama kali ya Fatmah ke Jakarta, melihat ibu kota, gedung-gedung yang mungkin lebih tinggi ya dari kota asalnya ya. Fatmah melihat istilahnya suasana baru, inspirasi baru nih. Mungkin boleh ceritain dong Fatmah itu apa aja sih mimpi-mimpi Fatmah sebagai mahasiswa, sebagai Fatmah pribadi itu seperti apa? Kalau mimpi sih saya pengennya nanti kan ini jadi entrepreneur. Wow. Entrepreneur muslim meskipun cewek tapi tetap bergelut di dunia bisnis gitu. Jadi tetap pengen aktif, kayak nggak jadi ibu rumah tangga saja sih, bukan mengecilkan, tapi dari diri saya sendiri kayak orangnya tuh nggak bisa diem. Kalau kayak diem gitu kayak apa sih yang pengen tak kerjain gitu. Jadi kayak ayo pengen jadi entrepreneur sih, yang paling utama itu pengen jadi entrepreneur gitu. Berarti goalsnya di entrepreneur ya, meskipun jadi ibu rumah tangga tapi juga ada nih tetap berkarya ya, selain ibu rumah tangga itu entrepreneur. Oke, Fatmah nih berarti selain jurusannya apa Fatmah? Perbankan syariah. Jadi udah mulai bisa menghitung-hitung nih kira-kira jualan apa ya, mulai bisnis apa ya, atau udah mulai bisnis mungkin? Udah mulai bisnis, alhamdulillah. Ada. Mulai bisnis apa nih Fatmah? Camilan sih. Cemilan ya, cemilan keripik gitu atau basreng. Wow. Mau promosi juga sekalian di sini. Silahkan. Enggak. Ya berarti Fatmah ini nggak hanya, keren banget nih Sobat MI ya. Ternyata setelah kita banyak ngobrol nih, Fatmah nggak hanya antusias di bidang lomba-lomba aja di perkuliahan, tapi juga mulai berbisnis. Keren banget ya. Jadi silahkan teman Sobat MI ini bisa klik di mungkin Instagramnya Fatmah ya, mungkin ada ya. Di bio saya itu ada Instagram
bisnis saya. Oke, silakan mungkin chat langsung ke Fatma, tanya-tanya gimana sih cara mengatur waktu sampai wow, keren banget ya Fatma ya. Ternyata juga ada bisnisnya nih. Fatma boleh dong kasih tips and triknya, pengalamannya. Mungkin Fatma kan juga mungkin dalam berbisnis juga belajar ya. Apa aja sih poin-poin atau apa yang perlu kita fokuskan dalam berbisnis, dan juga gimana caranya supaya tetap selaras dengan kita menjadi seorang mahasiswa atau melakukan profesi apapun, dan semua itu bisa berjalan dengan adil, baik, dan lancar semuanya. Mungkin boleh kasih Ya tipsnya. itu sih Kak, kalau aku lebih ke atur skala prioritas. Yang Iya. lebih prioritas pastinya kuliah. Terus kemudian bisnis itu untuk sampingan dan juga untuk sarana belajar juga, mengaplikasikan apa yang saya dapat dari perkuliahan. Di perkuliahan kan saya diajarin marketing, terus cara lihat pasar dan lain sebagainya itu kan. Iya. Jadi sambil mengaplikasikan apa yang saya dapat dari perkuliahan itu saya terapkan di bisnis yang saya rintis sama teman saya. Jadi saya tidak sendirian nih Kak, ada teman saya yang saya ajak untuk kolaborasi, kemudian kita bisnis bareng. Jadi kalau saya tidak bisa, dia yang handle. Kalau lagi dia nggak bisa, saya yang handle gitu. Jadi kita saling memahami sih sama prioritas masing-masing. Tetap kuliah nomor satu karena memang pendidikan nomor satu itu tetap. Kemudian untuk kayak lomba-lomba gitu kan, saya lihat juga sih lagi meskipun saya sibuk, masih sempat nggak sih saya mengikuti lomba ini. Kalau selagi masih kira-kira sempat, saya tetap sempatkan untuk mengikuti lomba yang menurut saya itu menarik gitu. Gitu Baik, sih. tetap lihat ya kita lagi bisa nggak nih untuk meluangkan waktu ini. Tapi Fatma nih, dengan berbagai macam kesibukan Fatma, apa sih, pernah apa sih Fatma tuh healing, atau gimana cara healing paling mudahnya buat Fatma tuh? Atau kayak emang belajar terus nih, atau enggak sih Kak, aku tetap ada healing-healingnya, ada nggak tuh? Healing pastinya ada. Kalau lagi jenuh, males ngapa-ngapain, males sama kegiatan-kegiatan yang gitu-gitu aja, apalagi ya wis kuliah kan pastinya ada healingnya. Saya biasanya ya nonton-nonton hiburan-hiburan gitu sih gitu. Terus juga kalau pengen lagi keluar gitu sama teman-teman, ya keluar cari pemandangan alam-alam gitu sama teman-teman. Ya cari hari yang kosong sekiranya memang nggak ganggu waktu prioritas juga, nggak ganggu waktu kuliah, nggak ganggu waktu yang memang penting, ya kita keluar aja jalan sama teman-teman gitu. Jadi itu part of self reward ya. Iya, Jadi nggak self-reward. hanya sibuk menyibukkan diri untuk menjadi orang yang produktif, tapi tetap juga kita menyempatkan waktu untuk healing nih untuk diri Healing. kita. Tapi ya nggak yang sebanyak itu ya, tetap enggak. ada batasannya juga. Oke, Fatmah boleh dong kasih harapan-harapan buat teman-teman sobat MI di Mikir 2024 nanti. Harapan saya untuk Mikir 2024 sih ya Kak. Ya. Harapannya di Mikir tahun depan mungkin bisa diadakan finalnya itu offline. Oke. Biar jiwa kompetisinya itu semakin membuncah gitu kan. Kalau online kemarin juga udah deg banget, udah bener-bener kayak ya Allah gitu kan, antara hidup dan mati gitu. Iya. Tapi kalau offline kan lebih berasa, jiwa kompetitifnya itu semakin berasa gitu kan. Kalau online kan di kamar sendirian gitu, ya masih agak kurang gitu. Juga ini mungkin Kak, kalau mikir tahun depan untuk masukan aja sih, mungkin bisa dibedakan antara tingkat mahasiswa sama SMA gitu. Soalnya kan dilihat kemarin juga banyak siswa-siswa SMA SMK yang ikut masuk 20 besar kan, ada beberapa tuh. Tapi ketika di 10 besar sudah tersisihkan oleh yang mahasiswa semua gitu. Jadi mungkin biar adik-adik SMA juga ada yang bisa menang mikir selanjutnya gitu. Oke, terima kasih Fatma untuk harapannya di Mikir 2024. Kalau pesannya nih untuk teman-teman yang akan mengikuti Mikir 2024 nih. Pesannya sih belajar yang serius, terus juga pelajari apa yang dikisi-kisikan oleh Muamalat Institute. Kan sudah jelas di situ apa saja kisi-kisinya, dan itu memang yang benar-benar keluar gitu, yang benar-benar keluar
nggak jauh, nggak keluar dari yang dikisi-kisikan itu. Memang lumayan banyak materinya, tapi kalau dibaca sedikit-sedikit pastinya kan terbaca semua gitu. Betul. Itu sih, Kak. Oke, wah Sobat MI, kita hari ini belajar banyak banget dari Fatmah, sangat banyak insight-nya. Ternyata tidak hanya mahasiswa, sebagai entrepreneur juga, sebagai orang yang mau mencari terus opportunity, baik itu lomba-lomba, magang, ataupun opportunity lainnya bisa untuk mengembangkan diri sendiri. Terima kasih banyak Fatmah sudah hadir ke Jakarta, ke Muamal Tower. Sama-sama, saya sudah diundang di sini. Sudah hadir di podcast kita yang ke-13 ini. Terima kasih juga untuk Sobat MI semua yang sudah menyaksikan podcast Mi Show ke-13 ini. Jangan lupa untuk tetap stay tune dengan segala program-program dari Muhammad Institute di sosial media kami. Silahkan untuk langsung cek di Instagram kami, yaitu Muhammad Institute, di YouTube Muhammad Institute TV, kemudian juga ada Twitter Muhammad Ins, dan ada TikTok Muhammad Institute. Di situ kami akan memberikan berbagai macam program, berbagai macam info-info program kami, berbagai macam hiburan, dan juga segala macam opportunity yang bisa Sobat MI dapatkan melalui media sosial kami. So jangan lupa follow dan pantengin terus ya media sosial kami. Terima kasih Fatmah sudah hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk seluruh Sobat MI. Sampai jumpa di Mi Show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu belum apa itu program Minterin? Minterin adalah Muamalat Enlightenment Campaign Program. Campaign Bank Muhammad Indonesia dan Muhammad Institute untuk kampus di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi perbankan syariah serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Caranya mudah loh. Pertama, datang ke cabang mengikuti program literasi keuangan syariah. Kedua, dapatkan sertifikat SKPI. Ketiga, buka rekening dan lakukan aktivasi MDIN. Keempat, tingkatkan frekuensi transaksimu menggunakan MDIN. Dapatkan hadiah menarik seperti sertifikat SKPI, training career preparation, Al-Quran, serta mentoring online dengan Eksekutif Direktur MI. Ingin tahu lebih lanjut? Hubungi cabang Bank Muamalat terdekat. Dan jangan lupa follow Instagram @muamalat_institute dan kunjungi website Muamalat Institute untuk informasi update-nya ya.